ya. Kali ini kita melakukan aktivitas latihan bahu kita. Kalau kita berbicara otot rangka, ada 3 otot utama di bahu. Ada otot bagian depan, bagian samping, dan belakang. Kita bisa menggunakan hanya sepasang dumbbell, bisa melatih semua otot kita. Yuk, gerakannya ada sebagai berikut. Teman-teman lihat dulu aja ya sederhananya. Ini buat samping, sekarang buat depan ya. Yang terakhir adalah yang buat back. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah melatih bahu bagian samping. Gerakannya kalau teman-teman lihat sederhana. Teman-teman lihat posisi badan saya. Satu kaki sedikit ada di depan, satu di belakang. Tujuannya adalah supaya biar kita punya posisi stance-nya yang agak kuat, sehingga stres terutama di pinggang tidak terlalu besar. Kedua, setelah kita lakukan ini dengan posisi slightly bend, jangan terlalu lurus ya, santai. Lalu kita lakukan gerakannya, membayangkan jari kita kelingking lebih tinggi daripada jempol kita, sehingga waktu kita melakukan gerakan, membayangkan seperti kita pegang teko, kita tuangkan air dari teko, kita buang, kita tuangkan air dari teko, tuangkan air dari teko. Kenapa saya lakukan itu? Karena kalau kita tidak lakukan gerakan seperti ini, maka teman-teman akan lakukan gerakannya. Nah, ketika teman-teman lakukan gerakan seperti ini, apakah bahu yang kita targetkan dalam hal ini yaitu bahu samping akan bekerja? Jawabannya tidak. Jadi satu, posisi tangan. Kedua, teman-teman lihat posisi tangan saya. Tidak di sini dan tidak di sini. Tidak di sini dan tidak di sini. Kalau kita lurus di sini, berat sekali dan bebannya banyaknya di forearms. Kalau kita posisinya di sini, menjadi ringan sekali. Kenapa? Karena bebannya adanya di sini, sedangkan target yang ingin kita capai adanya di belakang. Jadi ketika beban kita taruh di posisi hampir kira-kira lurus tapi tidak terlalu lurus, dan dengan posisi gerakan tangan kita kiri naik, jempol turun, kita lakukan dengan posisi badan tidak terlalu tegap, tidak terlalu bungkuk, sedang. Pada saat itulah kita mentargetkan bahu bagian samping atau yang disebut dengan medial deltoids terkena dengan optimal. Sekali lagi gerakannya sebagai berikut. Paham ya teman-teman ya? Yang kedua, gerakannya kenapa saya lakukan sama? Nah, teman-teman lihat. Waktu saya lakukan gerakan, kenapa saya berhenti di sini? Kenapa nggak saya naikin terus sampai atas? Karena dari posisi ke sini ke naik ke atas, yang bekerja adalah trapesius kita. Kita fokus hanya mau ke otot bahu bagian depan. Jadi dia stop sampai sini. Turun pelan, temponya naik cepat. Pelan, cepat. Boleh satu tangan, pindah. Boleh langsung 2. Boleh 2. Paham ya? Posisi kaki dan badan kurang lebih sama juga. Buang nafas pada saat bagian naik. Paham? Dan yang terakhir adalah gerakannya. Kita bungkuk, posisi kaki teman-teman boleh lihat dari samping. Posisi kakinya seperti kita nyantai gini ya. Nah, santai seperti ini. Lalu beban kita taruh di samping. Lalu kita melakukan gerakan, bukan gerakan rowing. Yang kena adalah back,
Tapi gerakannya adalah seperti teman-teman ingat zaman dulu waktu kita senam. Gerakannya ya. Jadi gerakannya sebenarnya lateral, tapi dalam posisi membungkuk. Makanya disebut bend over lateral. Nah, dengan gerakannya membungkuk seperti ini, maka yang terkena adalah bahu bagian belakang kita. Jadi ada bahu stamping tadi pada saat kita berdiri, ada bahu depan pada saat kita ke depan, kita ke belakang, yaitu fokus kepada yang disebut dengan namanya posterior deltoids, ya. Gerakannya sebagai berikut. Karena gerakan dumbbell adalah gerakan isolation movement, jadi memang kadang pada saat gerakannya negatif, kita tidak bisa tahan terlalu lama ya. Kita fokus memang lebih banyak ke gerakannya yang sifatnya konsentrik atau yang sifatnya positif. Jadi sekali lagi teman-teman, gerakannya adalah bisa samping, bisa depan, tunduk, bisa kena bahu bagian belakang. Ya, tips sederhana yang bisa dilakukan hanya dengan menggunakan dumbbell di rumah. Mudah-mudahan teman-teman bisa coba ya di rumah. Kalau ada apa-apa nanti bisa tanya lagi sama saya. Saya ucapkan terima kasih.